Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna. Hari ini kita masuk kepada nama Allah yang ke-8, yaitu Al-Muhaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muhaimin. Al-Muhaimin adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-8. Wajib kita mengimani bahwa Al-Muhaimin adalah salah satu dari asma Allah Subhanahu wa ta'ala yang 99. Artinya Al-Muhaimin pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang mengintai dan menguasai serta memelihara atas makhluknya dengan amal perbuatan mereka, kemudian rizki mereka dan ajal mereka. Itu pengertian daripada Al-Muhaimin, ya. Allah yang senantiasa mengintai, Allah yang senantiasa mengawasi, Allah yang senantiasa memelihara atas makhluknya. Apa? Yang pertama amal perbuatan mereka, kemudian rizki mereka dan ajal mereka. Nah, itu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama dengan Al-Muhaimin ini, ya. Dia selalu mengintai dengan amal perbuatan hambanya, mengintai rizki hambanya, dan mengintai umur hambanya, sekaligus mengawasi dan memelihara semuanya itu. Di samping mengawasi, mengintai, yang beberapa tadi, rizki, umur, dan ajal, sama umur ya. Kemudian amal perbuatannya, nah, jadi juga memelihara. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik perbuatan yang zahir ataupun perbuatan hati dan tempat tersembunyi sekalipun, semuanya itu selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang luput dari pengawasan Allah, tidak ada yang luput dari diintai oleh Allah amal perbuatan kita. Dan sedikit jua pun tidak berkurang atau hilang dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekian ratus miliar makhluk Allah, termasuklah juga manusia dan lain-lain sebagainya, itu tak ada satupun yang tidak dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah tahu. Walau semut yang ada di dalam di dalam kayu, ya. Walau ada binatang hewan yang berada di dalam tempat yang sekecil apapun, semuanya itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang ngasih rezeki. Ya, Allah yang ngasih rezeki. Macam mana semut tuh dia bisa hidup? Macam mana hewan-hewan yang lain bisa hidup? Semua atas pengawasan Allah SWT. Takaran dan lain sebagainya pas sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik perkara itu yang zahir, yang nampak, ataupun yang terbersit di hati kita. Jadi kita tak bisa bohongi Allah. Walaupun mulut kita bercakap ini itu, tapi hati kita beda, tetap
Allah mengetahuinya. Itulah dia Allah yang bernama Al-Muhaimin tadi. Nah, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya roh, ya, roh. Sampai sekarang tidak ada satu profesor pun, tidak ada satu manusia pun yang mampu mendeteksi bentuk, warna, dan bagaimana itu roh. Tidak ada satupun. Ya, kenapa? Kenapa tidak ada satupun yang mampu mendeteksi? Karena di dalam Al-Quran roh disebutkan dengan min amri rabbi. Roh itu urusan Allah. Kulir roh min amri rabbi. Ya, ya. Jadi roh itu adalah suatu perkara yang berhubungan dengan Allah, urusan Allah. Kalau ada yang mampu, hebat tuh. Roh ini yang bisa membuat jasad bergerak. Kalau tak ada roh, bisa tak jasad bergerak? Tak bisa. Selama kita masih punya roh, ya, maka kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Kalau tidak ada lagi roh, bisa tak berhubungan dengan Allah? Jasad tuh bisa lagi berhubungan dengan Allah SWT? Tidak bisa lagi. Kewajibannya gugur sudah. Sembahyang tidak wajib lagi, puasa tidak wajib lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi roh di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, dimanapun kita berada, pasti tidak keluar dari pengetahuan atau pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga selalu mengintai dan mengawasi rezeki hambanya dengan pengertian, sedikit jua pun rezeki seorang hamba tidak akan meleset kepada hamba yang lainnya. Jadi kita sudah ada takarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita sekian, rezeki kawan kita sekian. Oh, kawan kita dapat hari ini sekian, besok kawan kita dapat sekian. Kita hari ini dapat sekian, besok dapatnya sekian lagi. Itu sudah ada takarannya oleh Allah, rapi, tak ada yang meleset sekok pun. Ya, tak ada. Dulu waktu kuliah sering ulang-ulang cerita ini, tak cuman jadi hikmah gitu untuk kita. Waktu kuliah saya dulu kan Kukerta, KKN tuh di seberang pada Sungai Gebar sana. Jadi kawan kami yang di Tungkal nih, ya, kita yang tinggal di Tungkal nih bisa balik seminggu sekali, balik ke Tungkal. Tapi kalau orang luar tidak bisa balik, dia 2 bulan di situlah dia diam di pondok posko, ya. Jadi pas seminggu itu kawan nih balik. Biasa kalau kawan balik nanti ngenakkan kawan-kawan yang jauh itu kan tidak bisa balik. Kita bawa ayam sekok, bawa rokok untuk kawan-kawan yang tinggal. Kawan tadi balik sehari, dia istrinya masih hamil ketika itu, ya. Zaman dulu orang kuliah ada yang banakan sudah. Kalau sekarang banyak orang kuliah bujang-bujangan semua, ya tak? Zaman kami dulu banyak yang sudah banak, banyak yang sudah berbini kuliah. Jadi pas dia balik, belilah ayam sekok, rokok Jisamsu, ingat saya itu, rokok Jisamsu satu bungkus rame-rame diisap. Buat ayam sekok, rencana malam tuh mau dibakar ayam tuh, mau dimakan sama-sama sama kawan-kawan Kukerta. Kawan tadi tuh di perjalanan saya boncengan dengan dia. Kata kawan tadi, enak nih malam ini kita bakar ayam nih, kita makan sama-sama sama kawan-kawan di posko. Sekali sampai ke tempat posko, ditelepon sama istrinya. Ya bang, bisa balik tak ke Tungkal lagi? Baru nyampe. Sungai Gebar kan jauh, ya, nyebrang lagi sungai kan. Bisa balik tak bang? Ngapa? Ada ular bang di rumah, istrinya sendirian. Ada ular masuk bang di rumah, langsung balik dia. Padahal dia tadi itu, ya, rezekinya sudah di tangan tuh. Padahal janjinya mau makan-makan. Tapi kalau memang bukan rezeki dia cuma ngantarkan cuman ke kami. Ya kan? Ayam tadi tuh tidak rezeki dia, cuma ngantar cuman. Kami yang menikmatinya. Berarti rezekinya rezeki kami, tidak rezeki dia. Jadi rezeki walaupun kita angan-angan, oh nanti itu makan ini, makan itu, pikiran kita yang sudah di tangan kita tadi belum tentu itu rezeki kita. Barangkali kita cuma ngantarkan cuman. Ya. Nah, makanya rezeki itu Allah menentukan.
Walau di tangan kita sudah seolah-olah seperti kita punya, sudah kita masukkan ke mulut kita, kalau bukan rezeki kita tidak akan sampai masuk ke dalam mulut kita. Itulah Allah yang bernama Al-Muhaimin. Kemudian sebagian ulama berkata, bagus-baguslah kalian dalam mencari rezeki. Karena rezeki tadi dari Allah, Allah yang mengaturnya, maka kata ulama, bagus-baguslah mencari rezeki. Maksudnya apa? Pengertiannya apa? Ialah mengetahui hukum-hukumnya. Macam mana hukumnya mencari rezeki yang benar. Ya. Maka kalau orang berdagang, wajib dia belajar fikih jual beli. Ya, kalau dia berdagang, wajib dia belajar fikih jual beli, ya. Jadi tidak sembarangan dia jual, sesuai dengan hukum-hukum agama. Macam mana yang benar harus dipelajari. Nah, dalam ta'limul muta'alim kan, ilmu yang digunakan itu wajib dipelajari itu. Apa yang paling penting? Ilmu ibadah. Ilmu ibadah itu digunakan setiap hari, maka wajib kita pelajari. Waktu itu kita wajib pelajarinya, karena itu digunakan tiap hari. Ilmu berdagang wajib dan pelajari tiap hari? Tidak wajib. Kenapa? Tergantung kita mau berdagang tidak. Kalau kita mau berdagang, wajib kita mempelajarinya. Kalau kita mau zakat, wajib kita. Tapi kalau sholat, seketika itu wajib kita pelajari. Kalau berdagang tergantung kita berdagang tidak. Tidak. Nah, maka hukumnya diketahui. Kemudian apa lagi? Mengetahui ajarannya dan juga kenal waktu. Berdagang harus tahu waktu. Bukan cuma berdagang ya. Berkebun juga, apalagi cari rezeki selain itu. Begawe di mana? Di kantor juga harus tahu waktu. Jangan sampai kerjaan kita meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup bukan untuk kerja, tapi hidup untuk ibadah. Kerja untuk apa? Kerja itu untuk ibadah. Ya enggak? Kita kerja dapat gaji. Gajinya kita belikan beras, kita belikan lauk untuk makan. Supaya apa? Supaya kita punya tenaga. Kalau kita bertenaga supaya untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya untuk ibadah. Ya. Hidup kita untuk ibadah. Kalau kita kerja untuk ibadah. Maka kalau kita kerja, niatkan untuk beribadah. Jangan kerja gitu-gitu aja, ya. Kalau niatnya untuk beribadah, maka tidak bakal meleset waktunya. Tapi kalau niatnya bukan untuk ibadah, meleset waktunya. Tidak. 5 waktu meleset. Ya, tapi kalau aku ini kerja ini untuk apa nih? Untuk ibadah. Bukan kerja aku ini bukan hidup untuk bekerja, tapi kerja untuk ibadah. Maka ibadah kita terkontrol. Tidak. Karena tidak akan luput rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dapat rezeki yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dulu pedagang dulu. Kalau kita berdagang, misalnya berbunyi masjid, azan, zuhur, berhenti kita berdagang, kita tutup tapak kita tutup toko kita misalnya, atau kita pergi suruh titip toko kita sembahyang tepat waktu. Kalau rezekinya jam 1 itulah dapatnya. Ya tak? Jam 1 orang baru beli, jam 1 itulah dapatnya. Rugi dah kita. Kita tidak sembahyang, tak ada dapat belum nih dari pagi, tak ada dapat pelanggan satupun. Nunggu kita orang azan, nantilah dulu, mana tahu sampai jam 1 ada yang datang belanja. Mana bagusnya kita tinggalkan sholat, kemudian balik kita sudah sholat, balik ke toko kita sudah sholat, ya tak? Dengan kita tinggalkan, kemudian jam 1 kita dapat rezeki juga. Jam 1 tuh dapat rezekinya.
Mana bagus nih kita tinggalkan sholat dulu, nanti habis zuhur kita datang lagi orang belanja. Dengan kita tunggu waktu sholat kita tinggalkan. Mana bagus kira-kira? Sholat dulu, ya, sholat dulu. Rezekinya akan berkah. Karena rezeki tidak akan berkurang, ya. Karena sudah ditakdirkan Allah kayak gitu. Nah. Allah dengan namanya Al-Muhaimin juga selalu mengintai umur atau ajal hambanya. Sedikit pun ajal seorang hamba tidak keluar dari pengawasan atau intaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kita nih semua sudah diintai nih. Ada yang sekian umurnya, ya, ada berapa tahun lagi, ada berapa lagi, udah di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diintai, selalu diawasi, ya. Sesudah kita beriman, ya, bahwa Al-Muhaimin adalah di antara nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah iman kita kepada Al-Muhaimin tadi sampai kepada satu batas yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Kalau kita cuma sebatas beriman saja tetapi tidak ada perasaan diintai atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita sebatas beriman saja. Jadi ternyata kita tidak cukup hanya merasa, atau kita tidak cukup hanya mengimani, tak cukup, tapi juga harus ada perasaan diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada kita merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jarang, ya, sesekali, ya. Tapi kalau orang yang memang betul-betul setiap gerak-geriknya, para wali-wali Allah, setiap segala sesuatu tuh dia merasa selalu Allah melihat, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ruang geraknya untuk melakukan maksiat tuh susah. Melakukan ini, aduh Allah nengok pula. Melakukan ini, aduh Allah nengok pula. Ya, nah, jadi terbatas ruang geraknya. Tidak mau dia melakukan yang maksiat. Karena apa? Karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita beriman kepada sesuatu pasti akan menimbulkan sesuatu yang lain. Iman kita kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah satunya beriman kepada Al-Muhaimin ini akan membuahkan sesuatu yang lain, yaitu menimbulkan satu sikap atau akhlak, yaitu muraqabah. Nah, ini dalam tasawuf, ya. Tak apa-apa lah kita tahu, ya. Muraqabah. Ngeri, Ustaz. Orang sekarang banyak menganggap tasawuf itu ilmu yang apa gitu, ya, ilmu yang bagaimana gitu, ya. Padahal itulah intinya. Kita beribadah kepada Allah butuh ikhlas. Kalau kita beribadah tak ada ikhlas, harapan diterima ibadah kita itu susah. Kalau secara fikih sah, tapi secara tasawuf diterima tidak ibadah kita tuh. Itu yang susah itu tadi, ya. Makanya 3 komponen ilmu itu harus kita pelajari. Apa maksud muraqabah? Maksudnya diri kita selalu merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah senantiasa muraqabah, segala gerak-geriknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diawasi CCTV aja, ada yang kerja di kantor di sini CCTV-nya sampai 10 di dalam ruangan? Ada 1 aja mau ada CCTV di dalam ruangan kita, susah kita nak melakukan penyimpangan-penyimpangan, ya. Apalagi CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. CCTV manusia kita taruh, apalagi CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala yang cuman bukan melihat zahirnya, tapi batin pun terlihat, ya. Nah, maksudnya diri kita selalu merasa diintai oleh Allah, diri kita merasa diperhatikan dan diawasi oleh Allah, sehingga ia tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang dan diancam oleh orang yang mengintainya. Kalau kita masih bertingkah laku dengan hal-hal yang jauh dari merasa diintai oleh Allah SWT, berarti iman kita belum membuahkan sesuatu. Apapun yang dimaksud
menyelamatkan dari beriman kepada Al-Muhaimin ini. Maksud dari muraqabah atau merasa diintai oleh Allah SWT yaitu ada 3 perkara. Ya, ini. Pertanyaannya, kenapa? Mesti ada ya satu perbuatan. Tadi 3 perkara. Pertama, sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan apapun, mesti ada dalam hati 3 perkara, 3 pertanyaan. Sebelum melakukan sesuatu mesti ada 3 pertanyaan. Apa yang pertama? Pertanyaan yang pertama, kenapa? Atau bahasa Arabnya 5. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan itu? Kaifa. Yang ketiga, untuk siapa melakukan itu? Kenapa kita melakukan itu tuh? Sebabnya apa? Kemudian bagaimana cara melakukannya? Kemudian untuk siapa melakukannya? Kenapa kita melakukan itu? Karena itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara melakukannya? Sesuai dengan ajaran agama kita. Untuk siapa kita melakukannya? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah muraqabah merasa selalu diawasi oleh Allah sebelum ia melakukan ibadah, pasti ada di hatinya pertanyaan yang 3 tadi, yaitu 5. Karena apa ia melakukan ibadah? Membaca Al-Quran dan ibadah lainnya? Jawabannya adalah karena menunaikan sunnatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjunjung tinggi perintahnya. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kaifa? Bagaimana cara ia melakukan itu? Tentu semuanya itu dilakukan dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukannya tadi itu, ya. Untuk melakukan ibadah tadi tentunya ya dia melakukannya dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pertanyaan 5, untuk siapa melakukan ibadah itu? Apakah untuk Allah atau untuk hawa atau kesenangan diri? Nah, atau untuk yang lainnya? Kalau semata-mata untuk Allah, untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barulah ia melakukan ibadah itu. Dengan demikian, maka ia sempurna dan ia termasuk orang yang beriman kepada Al-Muhaimin. Jadi bisa juga kita tuh melakukan ibadah kebaikan ternyata untuk hawa, untuk diri kita. Walaupun kita tidak pengen dipamerkan ke orang, walaupun kita tidak pengen dipuji-puji semua orang, tapi melakukannya itu bukan untuk Allah, cuman senang, hobi. Ya, bukan untuk riak, bukan untuk dipamerkan ke orang, tapi melakukannya itu tuh sekedar hobi aja. Hobi aku main hadrah tuh, hobi aku sholawatan, hobi. Cuman tidak untuk Allah, tapi untuk kesenangan diri saja. Inilah yang dimaksud oleh guru mulia kita. Kadang-kadang kita melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan amal yang seolah-olah itu amal akhirat, tapi bukan karena Allah tujuannya, tapi untuk kesenangan diri. Makanya hadrah jangan sebatas untuk kesenangan aja. Apa namanya tuh? Ngerol. Main derbukanya ngerol, main bassnya ngerol, main hadrahnya payahlah bilangkan dinamikanya komplit, sudah suaranya mantap. Tujuannya untuk apa? Untuk senang-senang handar kah? Kalau untuk senang-senang handar, apa bedanya dengan band? Ya, tapi kita main hadrah untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak ada hadrah, ngantuan semuanya, ya, bersalawatan tapi tidak seru, tidak membuat orang-orang terbawa untuk ikut bersalawat. Tapi karena dengan adanya hadrah, maka
terbawa orang ikut bersalawat kepada Rasulullah dengan dinamikanya. Niatkan untuk itu. Niatkan main hadrah untuk itu. Ya. Niatkan kita bersalawat untuk itu, bukan untuk sekedar memenuhi kesenangan diri kita, hobi kita. Kalau hobi saja, kurang lebih lah kita dengan band. Enak. Karena sama be. Untuk kesenangan di diri. Makanya anak hadrah mesti majelis. Mesti majelis supaya tahu tujuan kita untuk memukul hadrah untuk apa. Kalau guru saya, tapi ini di Naksabandi ya, guru syekh kami mengatakan pukul hadrah itu hakikatnya sebenarnya yang kita pukul zahirnya adalah kulit kambing kita pukul ya, tapi hakikatnya apa? Yang kita pukul adalah ego kita. Pukul ego kita supaya makin hancur dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata syekh kami ya, syekh Thariqah, karena mereka memandang hakikat ya. Nah maka gitu. Jadi jangan cuman main hadrah, jangan cuman senang untuk hobi, tetapi jadikan itu sarana kita, media kita untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah beriman dengan nama Al-Muhaimin ini berarti ia merasa diawasi ya. Artinya kalau kita sudah paham Al-Muhaimin adalah Allah yang maha mengintai, mengawasi segala perbuatan kita, segala rezeki kita, ajal kita dan lain sebagainya, maka akan tumbuh akhlak yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sudah sampai ke makam muraqabah ya. Tak suka lagi melakukan yang buruk-buruk, tak suka lagi. Kenapa? Takut selalu diawasi oleh Allah. Dulunya pergi setiap malam minggu istiqomah karena merasa diawasi oleh Allah, tak berani lagi pergi. Tak berani lagi pergi. Ustaz, kami berdua Ustaz. Yang satunya siapa? Yang satunya iblis, yang satunya syaitan, bisik-bisiki ya. Walaupun dia sama-sama orang soleh. Yang perempuannya soleh, solehah, yang laki-lakinya soleh. Berdua ini baiklah, bagus. Tapi kalau sudah berduaan aja, di tengah-tengah tuh iblis ya, di tengah-tengahnya syaitan. Ayolah ya. Tapi kalau dia berdua merasa diawasi oleh Allah SWT, nak berangkat astagfirullahaladzim, tak jadi ya, karena merasa diawasi oleh Allah, tak berani dia ya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini paham, sekaligus beriman, sekaligus tumbuh akhlak kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gerak-gerik kita tidak lagi berani melakukan yang maksiat. Walaupun ada maksiat, cepat kembali kepada Allah ya, cepat kembali kepada Allah. Kita ini bukan tak pernah maksiat, semuanya pernah maksiat, tapi karena muraqabah tadi, astagfirullahaladzim, cepat. Allah ada nengok nih ya, Allah ada nengok kita, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin itu saja. Nanti sesudah beriman dengan nama Al-Muhaimin berarti ia merasa diawasi, dan nanti akan kita lanjutkan penjelasan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab.